Bapak Yanto akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini meninggalkan aula. Lalu pada saat ini hanya Xia Zhenghui yang berdiri menatap ke arah aula karena dirinya benar-benar tidak menyangka akhirnya dirinya meninggalkan aula tersebut. Xiaoyan pada saat ini melihat Xia Zhenghui di kejauhan dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan suasana hati dan perasaan Xia Zhenghui. Pada akhirnya Xiaoyan memandang ke arah Xia Zhenghui dari kejauhan. Xiaoyan berkata mulai sekarang rumah mereka akan menjadi rumah Xia Zhenghui. Pada akhirnya Xiaoyan segera menoleh ke arah semua orang dan segera memperkenalkan sosok Xia Zhenghui. Mulai sekarang Xia Zhenghui akan menjadi bagian dari tim Xiaoyan dan mereka semua akan bisa bekerja sama. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya segera menyapa Xia Zhenghui. Xia Zhenghui seketika merasakan kekesehatan dan pada saat ini memutuskan untuk berbincang-bincang bersama dengan semua orang. Tim Xiaoyan pada saat ini benar-benar berkembang. Pertama Kaisar Naga bergabung dan sekarang ada Xia Zhenghui yang ikut bergabung. Xiaoyan pada saat ini tidak membatasi jumlah orang yang ingin masuk ke timnya karena Xiaoyan tahu bahwa di masa lalu di benua Dodi tim Xiaoyan beranggotakan dengan sedikit orang benar-benar bisa mengamuk di benua Dodi. Tetapi di masa depan Xiaoyan pada saat ini memiliki target yang lebih besar. Mereka akan menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat oleh karena itu tim Xiaoyan perlu benar-benar menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun menghela nafas lega dan pada saat ini semua orang berbincang-bincang. Di antara reruntuhan ini tidak hanya sosok Xiaoyan dan yang lainnya yang muncul. Sosok dari klan naga juga pada saat ini berada di reruntuhan tetapi tujuan klan naga lebih jelas. Mereka langsung menuju ke reruntuhan tempat klan naga dulu berada. Selain itu setelah perjalanan Xiaoyan ini selesai, Xiao Zhan pada saat ini memutuskan untuk melakukan perjalanan ke reruntuhan lain. Xiao Zhan ingin pergi ke klan Harimau Surgawi untuk melihat-lihat. Nan Erming juga pada saat ini dipimpin oleh Raja Sisik Naga pergi ke reruntuhan klan Naga. King Muer juga berencana untuk pergi ke klan Iblis untuk melihat-lihat peninggalan di sana. Semua orang ingin pergi ke reruntuhan satu demi satu dan berharap mereka bisa mendapatkan keberuntungan. Semua orang di tim Xiaoyan tahu bahwa beban yang akan mereka tanggung di masa depan akan sangat besar, sehingga dengan begitu sekarang mereka harus menjadi semakin kuat agar tidak tersingkir. Semua orang menyadari hanya dengan mereka menjadi orang yang kuat barulah mereka bisa menghadapi masa depan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berada di atas bahtera. Xiaoyan tidak berencana untuk memasuki reruntuhan lagi dan Xiaoyan menyadari tidak ada yang Xiaoyan butuhkan. Lalu mata Xiaoyan pada saat ini tertuju pada mata langit berbintang yang belum Xiaoyan sempurnakan. Selain itu ada juga 5 keajaiban yang Xiaoyan belum ketahui peringkatnya. Selama periode waktu ini Xiaoyan baru saja menerobos ke Dosian. Oleh karena itu bukan hal yang baik untuk menyerap origin abadi lagi. Dan jika Xiaoyan berkultivasi terlalu cepat itu akan dengan mudah membuat kekuatan di tubuh Xiaoyan tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut Xiaoyan tidak berniat untuk segera menerobos Dosian bintang 2. Xiaoyan mengalihkan perhatiannya pada kekuatan spiritual dan keterampilan bertarung. Kultivasi Xiaoyan selalu dikembangkan dengan cara yang komprehensif. Baik kekuatan spiritual maupun keterampilan bertarung bisa tertinggal jika kekuatan Xiaoyan telah meningkat. Xiaoyan pun sedikit berjalan-jalan di atas bahtera, lalu pada saat ini di dalam bahtera kepompong biru dari Guiyin terus-menerus bersinar dengan cahaya biru. Pada saat ini Xiaoyan dapat samar-samar melihat sesosok tubuh meringkuk di dalam, dan tubuh ini tumbuh dengan perlahan dan Xiaoyan merasakan sedikit lega di dalam hatinya. Pada saat ini benar-benar tidak ada permasalahan dan mereka hanya tinggal menunggu kebangkitan Guiyin. Merasa semuanya pada saat ini sudah berjalan dengan lancar, Xiaoyan memutuskan untuk segera berlatih, tetapi sebelum itu Xiaoyan pada saat ini memanggil Zenni. Xiaoyan berkata kepada Zenni bahwa dirinya mungkin harus mundur untuk sementara waktu. Mungkin Xiaoyan akan membutuhkan banyak waktu dan jika sesuatu yang mendesak terjadi tolong datang dan beritahu Xiaoyan.
Menanggapi hal tersebut Zhen Ni pun mengangguk dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Kekuatan Zhen Ni pada saat ini telah ditingkatkan hingga ke puncak bintang ke-6. Setelah untuk sementara Zhen Ni dapat mencoba untuk menerobos ke tahap Dou di bintang 7, Zhen Ni pada saat ini benar-benar bersyukur karena atas bantuan dari suaminya, dirinya benar-benar bisa meningkatkan kekuatan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersipu melihat Zhen Ni yang menganggukkan kepalanya dengan ringan. Lekuk tubuh Zhen Ni benar-benar terlihat dan membuat Xiao Yan pada saat ini terdiam. Sosoknya yang bergelombang membuat Xiao Yan juga pada saat ini mengobarkan api jahatnya, dan pada akhirnya Xiao Yan tidak tahan dan Xiao Yan segera menyeret Zhen Ni langsung ke kamar di atas bahtera. Setelah waktu yang tidak diketahui Zhen Ni pun keluar dari paviliun dan wajahnya pada saat ini menjadi merah. Setelah melihat hal ini semua orang yang berada di kapal pada saat ini benar-benar hanya bisa menahan senyum mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak memutuskan untuk langsung berlatih. Xiao Yan terlebih dahulu menggunakan api surgawi untuk menguraikan air laut. Jika Xiao Yan ingin berlatih selama 100 tahun atau bahkan lebih maka Xiao Yan harus memastikan sumber energi kaisar di dalam tutup pelindung cukup. Xiao Yan juga pada saat ini memberitahu Huo Hong'er bahwa Xiao Yan akan melakukan pelatihan. Oleh karena itu Huo Hong'er pada saat ini harus tetap waspada. Setelah Xiao Yan membuat pengaturan Xiao Yan pun segera memasuki ruang pelatihan sendirian. Kali ini Xiao Yan tidak hanya harus menyerap roh langit berbintang, tetapi Xiao Yan juga berencana untuk menggunakan keterampilan bertarungnya di lantai 4 menara. Selama pertempuran yang sebelumnya Xiao Yan alami, Xiao Yan memahami bahwa keterampilan bertarung dan kekuatan saling melengkapi. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan keterampilan bertarungnya agar selaras dengan kekuatan Dou Xian miliknya. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiao Yan segera duduk bersila di ruang pelatihan di atas bahtera. Ruang latihan ini cukup besar dan cukup tenang. Hal ini akan memiliki efek yang baik karena Xiao Yan dapat memusatkan semua perhatian ke dalam proses latihan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan tidak tahu apakah kekuatan spiritual Xiao Yan dapat menerobos ke keadaan suhu setelah menyerap semua ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan memantapkan diri dan mulai proses penyerapan. Xiao Yan menyerap roh langit berbintang dengan Funi. Peralatan kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat kejam. Pada saat ini jiwa Xiao Yan sekali lagi ditarik ke dalam ilusi mata langit berbintang. Dalam ketiadaan jiwa Xiao Yan ditangguhkan dan bintang yang tidak terhitung jumlahnya bersinar di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam apakah ini adalah alam lain. Sementara Xiao Yan masih berpikir kekuatan hisap yang sangat besar menarik jiwa Xiao Yan ke depan. Cakram gerindra hitam pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan dan perlahan-lahan berputar. Sebuah suara pada saat ini terdengar di benak Xiao Yan ketika memberitahu bahwa ini adalah cakram penghancur bintang. Xiao Yan pun melihat batu cakram hitam yang terus berputar di hadapannya. Lalu hal ini membuat Xiao Yan menggemakan keterampilan bertarung spiritual yang Xiao Yan miliki. Batu cakram ini benar-benar sama dengan keterampilan bertarung penggiling jiwa milik Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini kembali terdengar. Suara itu berkata agar Xiao Yan menggunakan jiwanya sendiri sebagai panduan. Semakin sering Xiao Yan dapat bertahan dalam cakram gerindra hitam ini maka semakin kuat kekuatan spiritual Xiao Yan selama penggilingan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menarik nafas dalam karena Xiao Yan mengetahui apa resikonya. Xiao Yan mengetahui betapa menyakitkan diterpa di bawah tekanan cakram tersebut. Xiao Yan tidak bisa menelan air liur karena Xiao Yan menyadari rasa sakit tersebut. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya, karena Xiao Yan telah berlatih sejauh ini dan Xiao Yan bukanlah tipe orang yang akan berpikir panjang untuk mundur, maka Xiao Yan pada saat ini benar-benar memantapkan hatinya dan jiwa Xiao Yan segera terjun langsung ke dalam batu cakram hitam. Kekuatan cakram yang besar menggiling jiwa Xiao Yan menjadi abu dan diterbangkan dalam sekejap. Xiao Yan bahkan tidak memiliki waktu untuk berteriak saat Xiao Yan baru saja terjun.
Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya lagi dan terlepas dari kelelahan jiwa Xiao Yan pada saat ini kembali terjun masuk ke dalam cakram gerindra hitam. Pada saat ini jiwa Xiao Yan bertahan untuk sementara waktu sebelum akhirnya digiling menjadi abu. Ketika Xiao Yan memadat lagi, kelelahan jiwa Xiao Yan membuat Xiao Yan tidak mungkin memasuki batu cakram hitam. Tetapi pada saat yang sama gelombang energi sedingin es segera mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dan gelombang ini mencapai jiwa Xiao Yan dan menyebabkan jiwa Xiao Yan yang kelelahan segera bergetar. Lalu kelelahan Xiao Yan sebelumnya akibat penindasan oleh cakram gerindra pada saat ini benar-benar telah menghilang. Selain itu Xiao Yan juga dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan telah menjadi lebih kuat. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun sedikit bersemangat dan kegembiraan pada saat ini melonjak di hati Xiao Yan. Xiao Yan tidak mempedulikan lagi rasa sakit dan Xiao Yan pada saat ini kembali mencobanya. Xiao Yan memasuki cakram gerindra hitam lagi dan seperti itu berulang-ulang kali. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan-lahan makin bertambah. Lalu Xiao Yan terus-menerus melakukan hal yang sama hingga pada akhirnya Xiao Yan merasakan kekuatan jiwa Xiao Yan telah sampai pada batasnya. Akan tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini segera tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan segera menyadari bahwa kekuatan spiritualnya akhirnya memasuki puncak keadaan Xiao Yan sesungguhnya sangat ingin meneruskan latihan seperti ini, tetapi Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar sudah diambang batas, dan jika Xiao Yan memaksa untuk melakukan pelatihan maka peningkatannya benar-benar akan sangat sedikit. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya memalingkan pandangannya ke arah mata langit berbintang. Xiao Yan memeriksa mata langit berbintang dan Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa dirinya baru menggunakan 5% dari total kekuatannya. Xiao Yan pun sangat gembira dan bergumam bahwa benda ini benar-benar hal yang bagus. Sekarang kekuatan spiritual Xiao Yan telah meningkat dan mari mereka melihat beberapa peringkat ke-5 maka keajaiban ini. Mungkin Xiao Yan bisa menggunakan hal ini untuk meningkatkan seni roh darah Xiao Yan ke tingkat surgawi. Pada akhirnya dengan lambaian jubah lengan Xiao Yan, lalu 5 kelompok cahaya dengan warna berbeda segera terbang keluar. Masing-masing dari mereka segera memancarkan aura yang berbeda-beda. Dan pada saat ini ada 1 api surgawi, 2 roh hantu dan 2 segel roh. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk melihat api surgawi terlebih dahulu. Xiao Yan pada akhirnya mengulurkan tangannya ke kelompok cahaya merah dan biru dan ketika disentuh, kelompok cahaya ini langsung meledak dan seluruh ruang latihan berubah menjadi lautan api. Xiao Yan pada saat ini seketika sangat gembira saat menyadari bahwa ini merupakan api surgawi peringkat ke-9. Api surgawi ini benar-benar masuk ke dalam 10 besar api surgawi. Setelah itu Xiao Yan pun membuka mulutnya sedikit dan menghirup api surgawi ini ke dalam tubuhnya. Xiao Yan segera melihat keempat keajaiban yang tersisa. Xiao Yan bergumam bahwa dirinya benar-benar sangat penasaran mengenai peringkat dari benda yang tersisa. Xiao Yan pun kembali melambaikan tangannya dan pada saat ini langsung membuka keempat kelompok cahaya. Kemudian 2 roh hantu dan 2 segel roh juga pada saat ini segera muncul di mata Xiao Yan satu demi satu. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar terkejut setelah merasakan sesuatu. Xiao Yan menyadari bahwa kedua roh hantu masing-masing berada di peringkat ke-6 dan ke-12. Kemampuan roh hantu yang pertama yang memiliki nama Spirit of Zero Eyes memiliki kemampuan untuk membekukan apapun. Sementara itu roh hantu yang kedua adalah roh hantu baja dan memiliki peringkat ke-12 akan dapat membuat tubuh memiliki kekerasan baja yang kuat. Pada saat ini Xiao Yan menyadari bahwa keduanya pada saat ini berguna untuk Xiao Yan. Meskipun roh hantu pertama memiliki basic dasar es tetapi itu akan berguna bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkin es dan panas akan memiliki efek tidak terduga di dalam pertempuran. Setelah itu mata Xiao Yan pun segera beralih ke kedua segel roh yang berada di hadapannya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar menyipitkan matanya ketika Xiao Yan menatap segel roh tersebut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa salah satu dari segel roh ini memiliki peringkat di peringkat kedua.
ini memiliki nama segel roh 10.000 hukum dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangkanya. Xiao Yan pada akhirnya segera melirik segel roh yang tersisa dan pada saat ini Xiao Yan juga terkejut. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa ini adalah segel roh juang iblis. Hal ini memiliki kemampuan untuk mengikis dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa segel roh ini tidak sesuai dengan gaya Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena sekarang Xiao Yan telah mengetahui semuanya. Langkah selanjutnya adalah menyerapnya satu persatu. Setelah menyerapnya Xiao Yan akan mempertimbangkan untuk meningkatkan seni roh darah ke tingkat surgawi. Karena butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk menyerap kelima tiga keajaiban di benua Dodi. Pada akhirnya Xiao Yan pun memfokuskan pemikirannya dan memulai proses penyerapan. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan kekuatan dari semua yang Xiao Yan serap. Xiao Yan menyadari dengan menyerap 5 keajaiban ini kekuatan Xiao Yan akan sedikit ditingkatkan. Maka hal itu benar-benar membuat Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan untuk sementara Xiao Yan menyadari tidak mungkin membedakan tingkat perkembangan kekuatan Dodi dengan Dosian, pada akhirnya Xiao Yan pun hanya memfokuskan dalam proses penyerapan kali ini, sementara itu di sisi lain bersamaan dengan Xiao Yan yang berlatih dalam pengasingan, Xiao Zhan dan yang lainnya juga meninggalkan Bahtera tetapi kali ini semua orang tidak lagi terperangkap ke dalam masalah. Dengan bergabungnya Xia Zhenghui pada saat ini mereka benar-benar merasa sedikit aman. Xia Zhenghui dapat dianggap sebagai peta berjalan dan pada saat ini semua orang mengikuti langkah dari Xia Zhenghui. Hal-hal yang diinginkan oleh semua orang akan menjadi lebih mudah ditemukan. Semua orang pada saat ini benar-benar sangat senang dan memberitahu tujuan mereka kepada Xia Zhenghui. Tempat yang paling dekat dengan mereka pada saat ini adalah klan Harimau Surgawi. Oleh karena itu mereka berhenti terlebih dahulu di reruntuhan tempat di mana Harimau Surgawi sebelumnya berada. Bahtera pada akhirnya mengapung di atas reruntuhan. Pada saat ini semua orang bisa melihat bekas reruntuhan yang tersisa dari atas. Mata Xiao Zhan pada saat ini benar-benar bersinar dan dirinya menatap tajam ke arah reruntuhan klan Harimau Surgawi. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini berkata perlahan bahwa klan Harimau Surgawi adalah ras monster yang kuat. Dulu mereka terkenal di kota suci tetapi mereka semua telah dibantai oleh alam dewa darah selama bencana kuno. Mendengar hal tersebut mata Xiao Zhan pada saat ini benar-benar menjadi gelap dan emosi memenuhi hatinya. Menyadari hal tersebut pada saat ini Xia Zhenghui berkata agar Xiao Zhan jangan khawatir. Akan selalu ada hari pembalasan dendam dan mereka pada saat ini harus turun terlebih dahulu dan melihat-lihat. Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pun sedikit tenang dan mereka pada saat ini memutuskan untuk turun. Semua orang pada saat ini menggunakan baju besi hitam yang megah dan Xia Zhenghui tersenyum puas. Semua orang pada saat ini tampaknya memiliki kepercayaan diri dengan armor yang diberikan dari Xia Zhenghui. Pada akhirnya setelah semua orang siap mereka mulai mendarat perlahan dan memasuki klan Harimau Surgawi. Kekuatan spiritual tingkat suci dari Xia Zhenghui juga pada saat ini segera melonjak keluar untuk memindai lokasi. Bersamaan dengan hal tersebut dirinya segera menghentikan semua orang. Dirinya berkata tanpa diduga formasi perlindungan klan Harimau Surgawi masih ada. Tetapi kekuatannya telah banyak melemah setelah ribuan tahun yang tidak terhitung jumlahnya, namun dirinya akan mencoba untuk menghancurkannya dan semua orang pada saat ini harus mundur sedikit. Xia Zhenghui pada akhirnya segera melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menemukan inti dari mata formasi ini. Dirinya pun segera mulai meledakkan formasi dan setelah beberapa saat Xia Zhenghui benar-benar terkejut ketika melihat sosok yang bergegas sambil meraung keluar dari klan Harimau Surgawi. Dalam sekejap sosok itu berubah menjadi Harimau Surgawi dan meraung keras ke arah kerumunan. Sosok itu juga berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar berani. Meskipun klan mereka pada saat ini benar-benar telah dihancurkan mereka jangan berpikir untuk membobol klan ini. Melihat hal tersebut pada saat ini wajah Xiao Zhan menunjukkan sebuah semangat. Xiao Yanzhan benar-benar tidak menyangka bahwa masih ada leluhurnya yang pada saat ini masih hidup.
Pada akhirnya Xiao Zhan pun segera maju dan berkata bahwa dirinya adalah keturunan dari klan harimau surgawi dan dirinya memberi hormat kepada leluhur. Xiao Zhan pada saat ini tidak berniat untuk menyinggung leluhur dan dirinya berharap leluhur akan mendengarkannya. Bersamaan dengan Xiao Zhan yang pada saat ini menatap ke arah harimau tersebut, aura Xiao Zhan juga terpancar keluar dan di belakangnya juga muncul bayangan yang mirip dengan harimau surgawi. Melihat penampilan dari Xiao Zhan ini, sosok tersebut pada saat ini tampak terkejut, akan tetapi ekspresinya juga bercampur dengan kegembiraan ketika melihat aura dari Xiao Zhan. Bayangan yang sama di belakang Xiao Zhan pada saat ini membuatnya mempercayai Xiao Zhan tanpa ragu. Sosok harimau itu pun seketika berubah menjadi aktor image dan sosoknya segera melangkah mendekati Xiao Zhan. Lalu perlahan-lahan sesosok tua muncul di hadapan Xiao Zhan. Sosok ini tembus pandang dan dapat dilihat bahwa lelaki tua ini hanya sisa-sisa jiwa. Kemudian sosok tersebut pun segera berkata, apakah ini adalah kehendak Tuhan? Tuhan benar-benar memiliki mata untuk menjaga darah dari klan harimau surgawi miliknya. Mendengar hal tersebut, Xiao Zhan pada saat ini menyadari tampaknya lelaki tua itu tidak pernah menyangka klannya sendiri masih memiliki darah di dunia ini. Mata Xiao Zhan pun berkilat kegirangan ketika dirinya menyapa leluhurnya. Lelaki tua itu pun jelas tertegun ketika dirinya mendengar Xiao Zhan yang memanggilnya dengan sebutan leluhur. Pada akhirnya dirinya segera pulih dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dirinya pun segera mengajak Xiao Zhan untuk mengikutinya masuk ke klan. Garis keturunan Xiao Zhan tidak terlalu murni dan jika dirinya bisa melalui pencucian sumsum di kolam harimau hitam, Xiao Zhan dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan dari harimau surgawi. Sosok tua tersebut pada saat ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya kepada Xiao Zhan. Pada saat ini dirinya merasa bahwa dirinya benar-benar akan memiliki pewaris. Garis keturunan belum terputus dan dirinya benar-benar bisa mati tanpa penyesalan. Xiao Zhan juga pada saat ini sangat senang mendengar perkataan dari leluhurnya. Lalu dirinya pada akhirnya segera berbalik ke arah kerumunan dan bertanya bagaimana dengan teman-temannya. Menanggapi hal tersebut, Nan Erming pada saat ini melangkah maju dan mulai berbicara. Nan Erming berkata jika begitu permasalahannya pada saat ini mereka akan pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Setelah Xiao Zhan menyelesaikan latihannya maka mereka akan datang untuk mencari Xiao Zhan. Klan harimau surgawi ini hanya berguna untuk Xiao Zhan. Jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk pergi, oleh karena itu lebih baik bagi mereka pada saat ini mencari tempat lain dan pergi ke tujuan lain. Xiao Zhan pun mengangguk mendengar kata-kata tersebut dan tatapan lelaki tua itu langsung tertuju kepada Xiao Zhan. Lelaki tua ini benar-benar hanya melirik ke arah Xiao Zhan dan tidak memperhatikan semua orang. Dan pada akhirnya Xiao Zhan memberikan instruksi dan meminta semua orang pada saat ini untuk berhati-hati. Setelah berbicara Xiao Zhan pun segera mengikuti sosok tua itu ke reruntuhan dari klan harimau surgawi. Sementara itu kerumunan pada saat ini memutuskan untuk segera kembali ke Bahtera. Lalu semua orang pada saat ini terus berkendara menelusuri kota suci. Tidak lama setelah itu mereka pada akhirnya segera sampai di klan iblis. Klan iblis secara alami lebih besar daripada klan harimau surgawi, terlebih lagi di benua Dou di kuno prestige dari klan iblis juga sangat kuat. Xia Zhenghui pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan ras iblis di masa lalu bisa dikatakan berada di puncak, bangunan megah dan kuat benar-benar terbentuk, tetapi karena kekuatannya ini mereka juga menjadi incaran dari para makhluk di alam Dewa Darah. Karena hampir 80% dari tanah mereka telah dihancurkan, dan apa yang ditinggalkan oleh mereka pada saat ini bisa semua orang saksikan di bawah. Semua orang pada akhirnya menatap ke bawah dan King Mu'er pada saat ini benar-benar terkejut. Reruntuhan pada saat ini bergelimpangan di mana-mana dan tidak ada satupun bangunan bagus terlihat. Ekspresi kekecewaan pada saat ini segera muncul di mata King Mu'er. King Mu'er berpikir mungkin dengan hancurnya tempat ini maka harta karun pun tidak akan ada yang tersisa. Nan Erming juga pada saat ini menghela nafas dan berkata sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh King Mu'er. Nan Erming berkata tampaknya ras iblis tidak akan bisa menyimpan apapun.
Menanggapi hal tersebut, Xia Zhenghui pada saat ini tersenyum lembut dan berkata, belum tentu demikian, rasa besar itu pasti telah melestarikan beberapa hal penting di dalam klan mereka, secara alami sulit untuk menemukannya dengan mata telanjang, tetapi sayangnya dirinya memiliki mantan pacar yang memberitahunya bahwa dulu ada paviliun harta karun yang dibangun di bawah tanah ras iblis. Jika dirinya tidak membohongi Xia Zhenghui, maka seharusnya mereka pada saat ini akan bisa menemukan sesuatu. Menanggapi hal tersebut, Feng Feng pada saat ini mengerutkan kening dan merenung sejenak. Feng Feng pada akhirnya segera berkata, tetapi mereka bahkan pada saat ini tidak bisa melihat lokasinya, mereka tidak mengetahui tempat di mana rumah harta karun itu disembunyikan. Sementara itu Nan Erming pada saat ini sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Xia Zhenghui. Pada akhirnya dirinya segera berkata, sepertinya senior memiliki solusinya. Xia Zhenghui pun tersenyum dan berkata, selama tidak ada susunan perlindungan klan, maka tidak akan ada yang bisa lolos dari jangkauan kekuatan spiritualnya. Dengan begitu paviliun harta karun klan iblis seharusnya berada tepat di bawah sini. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini benar-benar tidak meragukan Xia Zhenghui. Semua orang pada akhirnya segera meninggalkan bahtera dan segera tenggelam perlahan ke reruntuhan. Bersamaan dengan mereka yang turun pada saat ini, kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui kembali bergerak. Lingkaran tornado spiritual segera diluncurkan dan menyapu semua lumpur dan tanah datar. Pada akhirnya wajah sebenarnya dari tanah datar ini terungkap setelah semua puing-puing ini terangkat. Semua orang memandang dengan takjub ketika melihat di atas ketinggian, lalu garis-garis di tanah datar menguraikan kata-kata yang pada saat ini bertuliskan paviliun harta karun, dan tentu saja hal ini membuat King Mu'er pada akhirnya benar-benar sangat bahagia, dan pada saat ini semua orang bergegas turun untuk mengambil pesanan seblak di warung Budayanti.